Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari bersama-sama saat ini kita siapkan seluruh hati kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bawa seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Mari bersama-sama angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama dengan segenap hatimu angkat pujian ini, katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua kami beri kepadamu Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tinggi kedua tanganmu, katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan,
Itu kerinduanku, itu kerinduan kami Tuhan, menyenangkan-Mu. Selalu senangkan hati-Mu. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa. Kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama dengan segenap hatimu angkat tinggi kedua tanganmu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, selalu senangkan Engkau ya Tuhan. Itu kerinduan setiap kami Tuhan Yesus, menyenangkan hati-Mu. Yes Lord, selalu senangkan hati-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami terus tetap tinggal diam dalam hadirat-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ini seluruh hidup kami, ini seluruh hati kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Engkau lewat hidup kami, hidup yang berkenan dan menyenangkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami alami, apapun yang kami lewati Tuhan, asal kami bersama dengan Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, menjadi Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu Tuhan, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu Tuhan. Yes, oh, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu Tuhan Yesus, kan jalan-Mu. Mari dengan segenap hatimu, angkat tinggi kedua tanganmu, percaya, amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu Tuhan, amin. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, yes Lord, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu, yes Lord. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kami beri hati kami beri hidup kami Tuhan, menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam. Mari sungguh-sungguh alami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu, sungguh-sungguhlah menyembah Tuhan. Ku berikan hati, mari beri hidupmu buat Tuhan, berikan hatimu buat Tuhan.
hati yang selalu menyembah Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang benar, mau menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, nyatakan jalanmu, nyatakan, nyatakan jalanmu, nyatakan Nyatakan jalanmu dalam hidup setiap kami. Sebab tanpa tuntunan Tuhan, tanpa jalanmu Tuhan, kami tidak mampu untuk melewati hari-hari ini. Kami katakan dengan hati kami tidak bisa Tuhan kalau Engkau tidak beserta dengan kami. Kami tahu Tuhan yang tuntun kami. Kami tahu Tuhan yang akan bukakan jalan dalam hidup kami. Dan kami percaya jalan yang Tuhan buat, itu pasti yang terbaik buat setiap kami. Ini iman percaya kami di hadapan Tuhan. Saat ini kami rindu menjumpai Tuhan secara pribadi. Hampiri kami, jamah kami, kuatkan kami, mampukan kami. Umat-Mu dimanapun berada Bapa, siapapun yang membutuhkan kekuatan, kami percaya Tuhan Yesus sumber kekuatan buat setiap kami. Izinkan firman ini menguatkan setiap kami, memampukan setiap kami, dan mengubahkan kehidupan kami. Kami berjalan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami keluar sebagai seorang pemenang. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, berbicara buat setiap umat-Mu yang mendengarkan saat teduh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kembali saya Leonardo Dewa Brata bersama dengan GBC Worship dan tim penggembalaan. Boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus itu baik buat setiap kita, amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita, through ups and downs, satu hal yang saya tahu pasti, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia bawa kita keluar sebagai pemenang. Berjalanlah hari ini bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika dia melihat Goliat, dia berkata, Kau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Allah yang hidup. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali lipat, tidak ada satupun luka bakar dalam tubuhnya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana hari ini Yusuf berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun dia dibuang, sekalipun dia difitnah, sekalipun semua yang buruk dijatuhkan kepada dia, tapi saatnya akan tiba, pelanginya Tuhan, itu yang terbaik buat setiap kita. Satu hal yang saya tahu pasti, tadi lagu yang dibawakan oleh GBC Worship menguatkan setiap kita. Hari ini jangan mau berjalan kalau Tuhan tidak berjalan beserta dengan kita. Di episode yang sebelumnya saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Musa. Musa orang yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, dia bisa berkata, Tuhan jangan biarkan kami berjalan jika Engkau tidak beserta dengan kami. Hari ini berjalanlah bersama dengan Tuhan. Lewati semua masalahmu, lewati semua pergumulanmu, lewati semua kerikil-kerikil tajam yang Tuhan izinkan terjadi, hanya bersama dengan Tuhan. Hari ini kembali kita akan menyelesaikan seri khotbah kita Bapak Ibu Saudara tentang doa, tentang hubungan kita sama Tuhan. Kita sudah berbicara mengenai doa di segala kondisi, doa dengan ucapan syukur, doa dengan kerendahan hati. Hari ini izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara seri yang terakhir, yaitu doa dengan perkataan yang benar. Doa dengan perkataan yang benar. 1 Petrus 3 ayat yang 10 sampai ayat yang 11 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Doa dengan perkataan yang benar. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik,
Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman ini menegur setiap kita. Kita coba eksposisi pelan-pelan ya ayat ini ya Bapak Ibu Saudara ya. 1 Petrus 3 ayat yang 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Bukankah ini jadi kerinduan setiap kami? Bukankah itu menjadi, siapa sih hari ini yang gak kepingin mencintai hidupnya? Hidupnya orang-orang terdekat kita aja kita cinta kok. Mungkin kalau orang-orang di luar sana yang kita gak kenal, ya gak tahu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk orang-orang di sekeliling kita, diri kita sendiri, siapa yang gak cinta sama hidupnya? Siapa yang mau hari-hari buruk terjadi dalam hidupnya? Yang mau boleh datang ke Spasio, saya doakan khusus nanti buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan ingatkan setiap kita, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu Saudara? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ini loh Bapak Ibu Saudara, ini loh kuncinya. Tapi banyak orang hari ini persepsinya berbeda Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang berkata bahwa siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik ke depan, dia harus punya deposito yang banyak. Dia harus punya aset yang banyak. Tapi itu bukan ajaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ajaran firman Tuhan sederhana, ingatkan buat setiap kita. Kalau engkau mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, tidak semuanya about money Bapak Ibu Saudara. Tidak semuanya tentang uang. Tapi hari ini jaga mulut setiap kita. Dan itu saya alami Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun ini saya mulai masuk ke dunia pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Saya lihat benar Bapak Ibu Saudara, bagaimana mulut itu berdampak sekali dalam pekerjaan. Gak usah kita ngomong masuk dulu ke gereja ya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat aja di luar. Saya lihat bagaimana papa dan mama saya bangun sebuah usaha dan mereka jaga nama baiknya. Dia jaga mulutnya, dia jaga. Kalau dia bilang tanggal sekian dia bayar, dia bayar. Kepercayaan itu mahal. Sehingga hari ini ketika saya mulai masuk di dunia pekerjaan, banyak supplier, banyak orang yang percaya sama kita. Bukankah itu sama dengan hidup setiap kita? Itu udah modal loh Bapak Ibu Saudara. Kadang kita kerja enggak perlu modal, kepercayaan itu sudah modal buat setiap kita. Hari ini yuk jaga setiap perkataan kita. Tapi terlebih hari ini yang saya rindu untuk bagikan kepada Bapak Ibu Saudara bukan masalah duniawi. Tapi yuk hari ini kita jaga perkataan kita di hadapan Tuhan. Doa dengan perkataan yang benar. Doa dengan perkataan yang benar. Dengan sekeliling kita, dengan kolega kita, dengan saudara kita harus jaga perkataan kita. Tapi apalagi kita di hadapan Tuhan. Seringkali Pak, Ibu, yang tidak kelihatan itu kita remehkan. Kita seringkali tidak lihat Tuhan. Jadi kita semaunya sendiri sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tunjuk-tunjuk Tuhan. Kita tuding-tuding Tuhan, kita marah-marah sama Tuhan. Hari ini it's good kalau kita masuk dalam doa. Tapi pertanyaan saya cuma sederhana, apa isi doamu? Adakah hari ini engkau isi doamu dengan ucapan syukur, dengan penyembahan, dengan berkata Tuhan engkau baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, engkau baik Tuhan dalam hidupku. Hari ini kalau sama orang-orang di sekeliling kita aja kita bisa jaga perkataan kita. Apalagi di hadapan Tuhan. Stop sungut-sungut, stop mengeluh, stop komplain dan komplain sama Tuhan. Hari ini mulai andalkan Tuhan. Hari ini mulai katakan Tuhan engkau baik, Tuhan engkau dahsyat. Amsal yang ke-18 ayat yang ke-21 mengajarkan Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya banget firman ini ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Amsal menasehatkan kepada setiap kita. Kalau engkau percaya firman ini tuntunan hidupmu, lakukan apa yang ada pada firman Tuhan. Mungkin kita cuma berkata, apa sih jaga omongan? Apa sih toh Tuhan tidak kelihatan? No. Izinkan hari ini, izinkan saya sampaikan. Yang tidak kelihatan itu kuasanya luar biasa. Hari ini simpel dan sederhana, saya cuma mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Hari ini ketika engkau katakan engkau punya Tuhan yang besar, maka kebesaran Tuhanmu itu yang akan selesaikan masalahmu. Hari ini kalau engkau katakan engkau punya Tuhan yang ajaib, maka keajaiban Tuhanmu itu yang akan selesaikan masalahmu. Tapi kalau hari ini engkau penuh dengan sungut-sungut, engkau penuh dengan keluh kesah, engkau penuh dengan katakan Tuhan kok jahat sama aku, maka sungut-sungut dan keluh kesahmu tidak akan pernah selesaikan masalah.
Engkau punya Tuhan yang besar, Engkau punya Tuhan yang dahsyat. Perkatakan itu di setiap doamu. Ada kuasa di setiap perkataan kita. Dia izinkan setiap perkataan kita ini mengandung kuasa. Pakai dong, itu senjata kita. Kembali saya ingatkan, senjata kita bukan uang aja loh Bapak Ibu Saudara. Senjata kita bukan di uang kita, bukan di koneksi kita, bukan di seberapa banyak aset yang kita punya. Kalau engkau taruh harapanmu pada uangmu, one day uangmu akan kecewakan engkau. Kalau engkau taruh harapanmu pada aset-asetmu, satu hari asetmu akan tidak bisa engkau andalkan. Saya sudah lihat itu banyak Bapak Ibu Saudara. Papa saya punya banyak teman-teman pengusaha, punya teman-teman ya orang-orang yang cukup sukses. Satu hari ketika dia butuh, tidak ada yang bisa tolong dia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau cari, banyaklah, saya tidak perlu sebutkan di sini, banyaklah contoh di luar. Di mana orang yang luar biasa satu hari koneksinya tidak akan selamatkan dia Bapak Ibu Saudara. Dan dia tergulung dalam bola kesusahannya. Hari ini andalkan Tuhan jadi yang nomor satu. Kalau engkau taruh harapanmu pada doamu, ya Allah, tidak akan pernah kecewakan setiap kita. Perkatakan kau punya Tuhan yang besar, kau punya Tuhan yang dahsyat, kau punya Tuhan yang luar biasa. Apa yang kau katakan tergenapi dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan izinkan dia mengumpamakan dirinya sebagai singa Yehuda. Singa Yehuda, tentu kita sering mendengar Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai singa Yehuda. Kenapa dia ibaratkan dirinya ini singa Yehuda Bapak Ibu Saudara? Karena singa itu berbicara tentang raja hutan. Tapi kalau saya pelajari loh Bapak Ibu Saudara, singa itu bukan hewan yang paling, ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Dia bukan yang paling tinggi, masih ada jerapah. Dia bukan yang paling besar, masih ada gajah. Dia bukan yang paling cepat Bapak Ibu Saudara, masih banyak yang lebih cepat. Ada citah, ada berbagai macam macan yang jenisnya ada banyak, itu lebih cepat. Tapi kenapa dia bisa jadi raja hutan Bapak Ibu Saudara? Saya pelajari cuma sederhana. Setiap pagi singa selalu naik ke atas sebuah batu dan dia memandang kepada matahari dan dia mulai mengaum. Dia mulai mengaum kepada matahari. Apa artinya? Ketika dia mengaum, dia memberitahu kepada semua penduduk hutan bahwa akulah raja hutan. Dan secara tidak langsung itu masuk ke semua, menjadi kebenaran bagi semua penduduk dari hutan bahwa singalah raja hutan. Hari ini seperti Daud membangunkan fajar di pagi hari. Berapa banyak di pagi hari engkau mengaum pada matahari itu, yaitu Tuhan Yesus. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dia sanggup selesaikan masalahku. Dia akan bawa aku keluar sebagai seorang pemenang. Mengaum, dan mengaum. Setiap pagi katakan pada dirimu, katakan pada Tuhan, bahwa dengan kekuatannya, dengan kepak sayapnya, dia akan bawa engkau terbang tinggi, melampaui semua badai yang terjadi. Dia bawa engkau keluar sebagai seorang pemenang. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak kecil. Ketika ini kejadiannya di luar negeri Bapak Ibu Saudara, ketika satu kali dia sekolah, anak ini terlalu aktif Bapak Ibu Saudara. Dia terlalu aktif sampai banyak opini yang terbentuk di sana. Ada yang bilang anak ini mungkin idiot, anak ini bodoh, anak ini terlalu aktif. Kenapa ya? Dia hiperaktif. Ada yang bilang dia idiot, sampai akhirnya mungkin terlalu banyak menjadi sebuah keresahan. Akhirnya sekolah coba tulis surat untuk orang tua dari anak ini. Dan isi suratnya adalah, kami tidak bisa meneruskan pendidikan anakmu di sekolah ini karena anakmu bodoh. Surat ini dibawa oleh anak ini, disampaikan kepada ibunya. Dibuka oleh ibunya di rumah, dan ketika dia lihat itu, sang ibu meneteskan air mata. Sang anak tanya, kenapa Bu? Kenapa Mah? Sang ibu berkata dengan suara yang begitu lantang, dia bilang, sekolah tidak bisa kembali mengajarkan kamu karena kamu terlalu pintar, kamu terlalu baik. Dia perkatakan perkataan yang positif. Dan dia mulai ajari anaknya, dia mulai tuntun anaknya. Dan hari ini kita kenal dia adalah Thomas Alva Edison. Perkataan kita mengandung sebuah kuasa. Perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Terutama di hadapan Tuhan, jangan kurang ajar saudara. Jangan kita rasa kita bisa dikte Tuhan. Jangan kita rasa kita bisa tunjuk Tuhan.
Hari ini ketika engkau mau punya perkataan yang benar di hadapan Tuhan, Dia pasti akan menyelesaikan setiap masalah kita. Saya tutup seri khotbah mengenai doa ini Bapak Ibu Saudara di bagian yang terakhir, yaitu doa dengan perkataan yang benar. Saya rindu menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara di episode yang selanjutnya. Kita kembali akan membahas sebuah seri khotbah yang lain. Saya rindu boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali. Kami juga ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6 setiap hari Minggu. Jam 10 pagi dan jam 4 sore kami rindu boleh bersekutu, bersehati, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan setiap kita. Berapa banyak engkau mengalami masalah, pergumulan, badai? Ada nomor yang ada di bawah ini yang Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan Bapak Ibu Saudara di sana. Tim pengembalaan siap untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara, dan kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Siapapun yang engkau kenal yang sedang ada di titik terendah dalam hidupnya, bantu share video ini, bantu share saat teduh ini. Saya berdoa saat teduh ini boleh menjadi kekuatan bagi siapapun yang mendengarkannya dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Lewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami, satu hal yang kami tahu, Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Tuhan tidak pernah akan lancangkan yang buruk dalam hidup kami. Bapa, di hadapan-Mu, kami sudah belajar mengenai doa. Kami mau bangun hubungan kami semakin intim dengan Engkau. Hari lepas hari kami rindu mengenal Tuhan lebih dan lebih, karena itulah sumber kekuatan setiap kami. Ajar kami Bapa, tuntun kami. Kami sudah belajar tentang doa di segala kondisi. Kami sudah belajar tentang doa dengan ucapan syukur, doa dengan kerendahan hati, dan hari ini kami belajar doa dengan perkataan yang benar. Ajar kami, Roh Kudus, pimpin kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Tolong kami, Pak, kami rindu memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, dan biar hubungan kami ini jadi sumber kekuatan buat setiap kami. Tuhan, tolong kami dimanapun umat-umat-Mu berada. Tuhan, tangan-Mu menyapa mereka, tangan-Mu menguatkan mereka, tangan-Mu memampukan mereka. Mereka pasti keluar sebagai seorang pemenang. Itu iman kami, itu percaya kami di hadapan-Mu. Tuhanlah sumber kekuatan bagi setiap kami. Tolong kami, Roh Kudus, tolong kami. Bapa, Tuhan yang pegang kendali atas hidup setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Hamba-Mu doa buat yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Jalan keluar itu ada di dalam nama Yesus. Hamba rindu melepaskan doa berkat. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terus akan menaungi, memimpin, menyertai dan memberkati hidup-Mu di seluruh aspek kehidupan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and God bless you.